Di balik aroma sedap dan antrean panjang warung bebek ngarit Haji Subekti, tersembunyi rahasia kelam. Konon, rasa bebeknya yang bikin ketagihan datang dari perjanjian gaib yang menuntut tumbal darah daging. Saat Haji Subekti sakit, konflik keluarga memanas dan kutukan mulai menelan nyawa. Siapa yang akan jadi korban selanjutnya? Dan bisakah kutukan ini diakhiri? Ikuti kisah tragis yang akan membuatmu bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya kamu makan? Udara malam selalu membawa aroma khas dari warung bebek ngarit Haji Subekti. Bau harum rempah dan gurihnya daging bebek goreng bumbu hitam, seolah membelai indera penciuman setiap orang yang lewat di jalan cendana. Warung ini tidak besar. Hanya sebuah bangunan sederhana dengan atap genteng merah yang mulai usang dan cat dinding hijau pudar. Namun, antrean pembeli seringkali mengular hingga ke pinggir jalan. Mereka rela menunggu, berdesakan, hanya demi merasakan rasa lain yang konon bikin ketagihan setengah mati. Konon, siapapun yang sudah sekali mencoba, pasti akan kembali lagi, seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik mereka. Haji Subekti, dengan peci putih lusuh yang selalu bertengger di kepalanya dan senyum ramah yang tak pernah luntur, adalah sosok di balik keajaiban rasa itu. Setiap kali pembeli memuji masakannya, ia hanya akan mengangguk, tertawa kecil, dan berkata, "Ini berkah dari Allah, nak. Resep turun-temurun." Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum ramah itu, tersimpan rahasia yang jauh lebih kelam dari bumbu hitam yang melegenda. Rahasia yang perlahan akan menggerogoti warung, keluarga, dan pada akhirnya, jiwa mereka sendiri. Haji Subekti punya dua putra. Rahmat, anak sulung, adalah cerminan ayahnya. Pendiam, rajin, dan santun. Ia sudah bertahun-tahun membantu di warung, dari menyiapkan bumbu hingga melayani pembeli. Tangannya cekatan. Geraknya tenang, seolah sudah menyatu dengan dapur berasap itu. Ia tahu setiap sudut warung, setiap kebiasaan ayahnya, dan setiap rahasia kecil yang tersimpan di balik dinding pudar. Rahmat selalu merasa ada sesuatu yang janggal dengan warung ini. Keberhasilan yang terlalu cepat, keramaian yang tidak masuk akal, dan rasa ketagihan pembeli yang kadang terkesan obsesif. Namun, ia selalu menepis pikiran-pikiran itu, menganggapnya hanya imajinasi belaka. Ayahnya adalah seorang haji, mustahil ia melakukan hal yang tidak-tidak. Berbanding terbalik dengan Rahmat, adiknya, Fahmi, adalah sosok yang ambisius, berapi-api, dan cenderung gemar berfoya-foya. Ia lebih suka menghabiskan waktu di luar, berkumpul dengan teman-temannya, atau memamerkan kekayaan yang dihasilkan warung. Fahmi jarang membantu di warung, kecuali jika ada keperluan mendesak atau saat warung sangat ramai. Ia selalu menganggap warung ini sebagai mesin uang pribadi, tanpa peduli pada proses di baliknya. Ia tak pernah benar-benar memahami kerja keras di dapur, atau aroma rempah yang menyengat di kulit Rahmat setiap hari. Baginya, uang adalah segalanya, dan warung ini hanyalah alat untuk mencapai keinginannya. Beberapa bulan terakhir, kesehatan Haji Subekti mulai menurun drastis. Batuknya tak kunjung sembuh, tubuhnya kurus kering, dan matanya cekung, seolah terus-menerus digerogoti sesuatu dari dalam. Senyum ramahnya pun kini lebih sering digantikan oleh rintihan pelan dan tatapan kosong. Ia tak lagi bisa berdiri lama di dapur, apalagi melayani pembeli di depan. Bebek-bebek pun tak lagi disembelih dengan cekatan oleh tangannya. Tugas itu kini sepenuhnya diambil alih oleh Rahmat, yang mengerjakannya dengan perasaan was-was, dan sesekali oleh Fahmi yang melakukannya dengan tergesa-gesa. Dampaknya langsung terasa. Warung bebek ngarit, yang tadinya selalu riuh, kini mulai sepi. Antrean panjang menghilang, digantikan oleh beberapa meja kosong yang berjejer sunyi. Aroma khas bumbu hitam pun terasa kurang menggoda, seolah ada sesuatu yang hilang dari setiap hidangan. Rahmat berusaha keras mempertahankan kualitas rasa, namun ia merasa ada yang tak bisa ia tiru dari sentuhan ayahnya. Ia tak tahu apa, tapi ia merasakan perubahan itu, dan pembeli pun merasakannya. Bisik-bisik mulai terdengar dari para pelanggan setia. Rasanya sudah tak sama lagi. Atau, ada yang kurang, ya. Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk hati Rahmat, sekaligus menambah beban pikiran dan kecurigaannya. Ia merasa warung ini tidak hanya kehilangan sentuhan sang ayah, tapi juga sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang gaib. Kesehatan Haji Subekti semakin memburuk. Ia lebih sering terbaring di kamar, merintih pelan. Beban warung pun sepenuhnya jatuh ke pundak Rahmat. Ia harus bangun lebih awal, mempersiapkan bumbu, menyembelih bebek,
memasak, dan melayani pembeli. Fahmi? Ia hanya sesekali muncul, tapi kehadirannya lebih sering membawa masalah daripada bantuan. Mas, sampai kapan begini? Gerutu Fahmi suatu sore, saat melihat warung hanya terisi beberapa meja. Matanya menyapu deretan bangku kosong dengan tatapan sinis. Warung sepi begini, rugi terus. Bapak juga makin parah. Kalau begini terus, kita bisa bangkrut. Rahmat hanya diam. Tangannya sibuk mengulek bumbu. Ia sudah muak dengan omongan Fahmi yang selalu berorientasi pada uang. Rezeki sudah diatur. Mi, kita usaha saja yang terbaik, jawab Rahmat tenang, meski hatinya bergemuruh. Usaha terbaik apanya? Resep bapak kan cuma bapak yang tahu. Fahmi membentak. Mungkin kita butuh cara lain, Mas. Cara yang lebih cepat. Perkataan Fahmi membuat Rahmat seketika terdiam. Cara lain? Apa maksudnya? Pikiran Rahmat kembali melayang pada keanehan-keanehan yang ia rasakan. Suara-suara aneh dari dapur belakang setiap malam. Bisikan-bisikan lirih yang kadang ia dengar dari kamar ayahnya. Dan tatapan kosong Haji Subekti yang semakin sering ia tangkap. Malam itu, setelah warung tutup, Rahmat membereskan peralatan di dapur. Suasana warung yang tadinya ramai kini hening. Hanya ada suara jangkrik dari luar. Rahmat menyelesaikan pekerjaannya. Tubuhnya lelah. Ia hendak menuju kamar ketika ia mendengar suara bisikan dari arah kamar Haji Subekti. Awalnya ia mengira itu hanya rintihan ayahnya. Namun, bisikan itu terdengar seperti percakapan. Pelan-pelan, Rahmat mendekati pintu kamar ayahnya. Pintu itu sedikit terbuka. Dari celah sempit, ia melihat Haji Subekti duduk bersandar di ranjang, wajahnya pucat pasi. Di sampingnya, Fahmi berjongkok, memegang tangan sang ayah. Mereka berbisik-bisik, nada suara Fahmi terdengar berapi-api, sementara Haji Subekti hanya sesekali mengangguk lemah. Rahmat tak bisa menangkap jelas apa yang mereka bicarakan, tapi ia mendengar kata-kata samar seperti penglaris, tumbal, dan penjaga. Jantung Rahmat berdebar kencang. Firasat buruk merayapi benaknya. Saat itu juga, Haji Subekti menoleh ke arah pintu. Matanya yang cekung bertemu pandang dengan mata Rahmat. Seketika, percakapan mereka terhenti. Fahmi ikut menoleh. Raut wajahnya berubah menjadi panik. Haji Subekti segera memalingkan wajahnya, seolah tak ingin Rahmat melihat apa yang baru saja terjadi. Fahmi langsung berdiri tegak, pura-pura merapikan selimut ayahnya. Ada apa, Mat? Kamu belum tidur? Tanya Fahmi. Suaranya terdengar terlalu keras dan gugup. Rahmat hanya mengangguk. Lidahnya terasa keluh. Tidak, Mi. Hanya memastikan Bapak baik-baik saja. Sudah, sana tidur. Bapak perlu istirahat, usir Fahmi, tanpa menatap mata Rahmat. Rahmat mundur perlahan, meninggalkan pintu kamar ayahnya. Ia kembali ke kamarnya, namun tidurnya tidak nyenyak. Pikiran-pikiran liar berkecamuk di kepalanya. Penglaris, tumbal, penjaga. Kata-kata itu berputar-putar, menciptakan skenario horor yang mulai terasa nyata. Ia ingat cerita-cerita lama dari kakeknya tentang pesugihan yang menggunakan warung makan sebagai sarana. Bagaimana pemiliknya tiba-tiba kaya, warungnya ramai tak masuk akal, tapi di balik itu ada perjanjian dengan makhluk gaib yang menuntut harga yang sangat mahal. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bulu kuduknya merinding. Kecurigaan yang selama ini ia tepis, kini tumbuh menjadi ketakutan yang mencekam. Ia harus mencari tahu. Malam-malam berikutnya, Rahmat tak bisa tenang. Setiap suara aneh dari dapur belakang, setiap bisikan yang samar, seolah menariknya untuk menyelidiki. Ia tahu ia harus hati-hati, karena Fahmi terlihat semakin tertutup dan sensitif jika Rahmat bertanya tentang warung. Haji Subekti, dengan kondisinya yang semakin parah, juga semakin sering terlihat gelisah. Matanya kadang menatap kosong ke arah dapur belakang, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Udara terasa lebih dingin dan berat dari biasanya. Sejak maghrib, Fahmi terlihat mondar-mandir di antara kamar Haji Subekti dan dapur belakang. Wajahnya tegang, sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia tak bicara banyak, hanya sesekali menyahut singkat jika Rahmat bertanya. Rahmat pura-pura tidur di kamarnya. Namun telinganya siaga penuh. Ia mendengar langkah kaki Fahmi menuju dapur,
lalu suara gemericik air, dan kemudian, hening. Hening yang mencekam. Rahmat menunggu sekitar setengah jam, merasakan jantungnya berdetak tak karuan. Ia kemudian bangkit perlahan, mengendap-endap menuju dapur belakang. Pintu dapur sedikit terbuka, memancarkan cahaya remang-remang dari lilin yang menyala. Bau kemenyan menyengat langsung menusuk hidungnya, membuat Rahmat sedikit mual. Ia mengintip dari balik celah pintu. Apa yang dilihatnya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Di tengah dapur, di antara peralatan masak dan ember-ember kosong, Fahmi duduk bersila di depan sebuah nampan. Di atas nampan itu, tergeletak seekor kepala bebek yang baru disembelih, masih meneteskan darah segar. Di sampingnya, ada beberapa jenis bunga 7 rupa, segenggam beras kuning, dan sebatang dupa yang asapnya mengepul tebal, membentuk gumpalan-gumpalan aneh di udara. Fahmi mengenakan kain hitam yang melilit kepalanya, matanya terpejam, dan bibirnya berkomat-kamit melafalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tak Rahmat mengerti. Suaranya rendah, menggeram, seolah bukan suara Fahmi yang ia kenal. Di sudut ruangan, Rahmat melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam pekat, tipis, dan tinggi, seolah melebur dengan kegelapan dinding. Bayangan itu bergerak-gerak samar, seolah menari mengikuti mantra yang diucapkan Fahmi. Rahmat tak bisa melihat bentuk jelasnya, tapi ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, hawa yang sangat berbeda dari dinginnya malam biasa. Ini adalah hawa keberadaan yang bukan dari dunia manusia. Rahmat mundur perlahan, ketakutan mencengkeramnya. Ia hampir saja terjatuh saat kakinya menabrak tumpukan panci. Suara itu cukup keras untuk membuat Fahmi tersentak. Mata Fahmi terbuka. Ia menoleh cepat ke arah pintu. Rahmat tak menunggu. Ia berlari sekencang-kencangnya kembali ke kamarnya, pura-pura tertidur lelap di ranjang. Ia mendengar langkah kaki Fahmi yang terburu-buru, diikuti suara pintu dapur yang dibanting keras. Keesokan paginya, Rahmat langsung menghadap Haji Subekti. Ia tidak bisa lagi diam. Dengan tubuh gemetar, ia menceritakan apa yang ia lihat. Haji Subekti yang terbaring lemah, hanya bisa menatap Rahmat dengan tatapan nanar. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya yang cekung. "Bapak, saya tahu apa yang Fahmi lakukan," kata Rahmat, suaranya bergetar menahan tangis. "Ini pesugihan, kan? Bapak yang menyuruhnya." Haji Subekti mengangguk lemah. Air matanya membasahi pipi yang keriput. "Maafkan Bapak, Nak. Maafkan Bapak," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Ini satu-satunya cara. Dulu, kita miskin. Warung ini tidak laku. Anak-anak Bapak kelaparan. Bapak sudah putus asa." Rahmat merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Ayahnya, orang yang selalu ia hormati, sosok Haji yang selalu menjadi panutannya, ternyata melakukan hal sekeji ini. Tapi Bapak, ini haram. Ini melibatkan tumbal. "Tumbal apa yang mereka minta, Bapak?" tanya Rahmat. Suaranya nyaris menjadi jeritan. Haji Subekti hanya menggelengkan kepala, terisak pelan. "Bapak tidak bisa. Bapak sudah terikat. Kamu harus berjanji. Nak, jangan pernah bocorkan ini. Jangan pernah ungkit perjanjiannya. Kalau tidak. Haji Subekti tidak bisa melanjutkan perkataannya. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia terbatuk-batuk keras, seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Rahmat hanya bisa memeluk ayahnya. Air matanya ikut tumpah. Ia tahu, rahasia ini jauh lebih dalam dan berbahaya dari yang ia bayangkan. Pengakuan Haji Subekti bagai belati yang menusuk jantung Rahmat. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa warung yang menjadi sumber penghidupan keluarganya, yang selalu ia banggakan, dibangun di atas perjanjian kotor dengan setan. Kata-kata ayahnya tentang, "Jangan pernah ungkit perjanjian," terus terngiang di telinganya, menimbulkan ketakutan baru. Apa yang akan terjadi jika perjanjian itu diungkit? Apa sebenarnya konsekuensi yang disembunyikan? Rahmat tahu ia tidak bisa hanya diam. Meski hatinya perih, akalnya memerintahkannya untuk mencari tahu lebih banyak. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan Fahmi dan membatalkan pesugihan ini, sebelum semuanya terlambat. Ia tak ingin keluarganya terjerumus lebih dalam ke dalam lubang dosa yang tak berdasar. Pikirannya kembali pada momen ketika ia melihat Fahmi melakukan ritual di dapur. Sebuah detail kecil terlintas. Di samping Fahmi, di atas tumpukan kain hitam, ada sebuah buku kumal.
Buku itu terlihat tua, dengan sampul kulit yang sudah usang dan beberapa halaman yang robek. Rahmat yakin, itu adalah kitab perjanjian yang dimaksud ayahnya. Ia menunggu Fahmi pergi keluar rumah. Begitu Fahmi meninggalkan warung, Rahmat langsung menuju kamar Haji Subekti. Ia tahu ayahnya sudah terlalu lemah untuk melarangnya. Haji Subekti terbaring tak berdaya, terlelap dalam tidurnya yang gelisah. Rahmat dengan hati-hati mencari di setiap laci, di bawah bantal, dan di sudut-sudut kamar. Akhirnya, di laci paling bawah meja nakas, tersembunyi sebuah buku usang yang persis seperti yang ia lihat semalam. Jantungnya berdebar kencang saat tangannya menyentuh sampul buku itu. Dengan tangan gemetar, Rahmat membuka halaman demi halaman. Aroma apak dan bau kemenyan yang kuat langsung menyeruak. Tulisan-tulisan di dalamnya sebagian besar adalah aksara Jawa kuno yang tidak ia pahami. Namun ada beberapa bagian yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang lebih modern, seperti catatan atau penjelas. Matanya menyapu deretan kalimat, mencari petunjuk. Dan akhirnya, ia menemukan paragraf yang membuat napasnya tercekat. Sebuah halaman yang kusam, dengan tinta merah yang sudah memudar, tertulis sebuah kalimat yang dingin dan mengerikan. Apabila perjanjian ini diungkit, diingkari, atau dibatalkan oleh darah daging pemilik, maka tumbal terakhir akan datang dari darah daging pemilik itu sendiri, secara berurutan, hingga perjanjian kembali pada titik nol atau sampai habis tak bersisa. Rahmat membaca kalimat itu berulang kali, memastikan ia tidak salah baca. Darah daging pemilik, secara berurutan, hingga habis tak bersisa. Tubuhnya lemas. Ia menoleh ke arah ayahnya yang terbaring. Berarti, kondisi Haji Subekti yang memburuk ini mungkin adalah salah satu tumbal awal. Dan jika ia, Rahmat, atau bahkan Fahmi, mencoba menghentikannya, tumbal selanjutnya akan menimpa mereka. Ini adalah jebakan takdir yang mengerikan. Ia melanjutkan membaca. Di halaman berikutnya, ada beberapa daftar nama yang ditulis dengan tulisan tangan berbeda. Nama-nama itu terlihat seperti nama anggota keluarga. Beberapa nama dicoret. Dan di sampingnya ada tanggal dan catatan singkat tentang kematian mereka. Paman, bibi, bahkan sepupu yang meninggal secara mendadak atau sakit misterius di masa lalu. Rahmat terhenyak. Jadi, sudah ada korban? Selama ini, mereka hanya berpikir itu adalah takdir, penyakit biasa. Tapi ternyata, Rahmat menutup buku itu dengan cepat, seolah terbakar. Ketakutan yang semula hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi raungan di dalam benaknya. Ia tidak hanya harus menyelamatkan dirinya, tapi juga Fahmi, dan mungkin juga anak cucu mereka kelak. Tapi bagaimana caranya? Kitab itu tidak menjelaskan cara membatalkan pesugihan tanpa harus menghadapi konsekuensi tumbal yang mengerikan. Pikirannya kalut. Ia ingin membakar buku itu, menghancurkan bukti terkutuk ini. Tapi ia tahu, perjanjian dengan iblis tidak semudah itu dibatalkan. Api tidak akan menghapus jejak kejahatan yang sudah tertulis di alam gaib. Ia harus mencari cara lain. Cara yang tidak melibatkan tumbal. Cara yang mungkin bisa menyelamatkan sisa-sisa keluarganya. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan yang berat, tidak hanya melawan Fahmi, tapi juga melawan kekuatan gaib yang kini terikat kuat pada warung bebek ngarit. Rahmat tak bisa lagi memejamkan mata. Kitab perjanjian terkutuk itu terus menghantuinya. Ia melihat wajah-wajah kerabat yang namanya tercoret di sana, membayangkan penderitaan mereka yang menjadi tumbal. Ia tak sudi Fahmi atau dirinya sendiri menjadi korban selanjutnya. Ia harus menghentikan adiknya, bagaimanapun caranya. Sejak ia menemukan kitab itu, Rahmat semakin berani berkonfrontasi dengan Fahmi. Bukan lagi bisik-bisik atau teguran halus. Mi, kita harus menghentikan ini. Kita batalkan pesugihan ini. Rahmat berseru suatu pagi, saat Fahmi sibuk menghitung uang hasil penjualan semalam. Fahmi menatap Rahmat dengan pandangan marah. Batalkan? Kau gila, Mas? Lihat uang ini. Kita tidak akan pernah punya ini kalau tidak ada dia. Fahmi menunjuk ke arah dapur belakang dengan dagunya. Kau mau kita kembali miskin? Mau bapak menderita lagi? Ini bukan rezeki, Mi. Ini darah. Kita sudah makan dari darah tumbal keluarga sendiri. Rahmat berteriak. Suaranya bergetar. Ia menceritakan tentang kitab yang ia temukan, tentang nama-nama yang tercoret, tentang syarat tumbal, darah daging pemilik.
Wajah Fahmi memucat, namun bukan karena takut atau menyesal. Ada kilatan amarah di matanya. Kau sudah gila, Mas. Itu hanya bualan. Bapak sudah tua. Wajar kalau sakit. Keluarga kita meninggal karena takdir, bukan karena ini. Fahmi mencoba menepis kenyataan. Ia tak mau percaya bahwa kekayaan yang ia nikmati datang dari harga yang begitu mahal. Atau mungkin, ia tahu, tapi ia terlalu serakah untuk peduli. Kau membahayakan kita semua. Mi, Bapak sudah jadi tumbalnya. Sebentar lagi mungkin kita. Rahmat mencoba meraih tangan Fahmi, namun Fahmi menepisnya kasar. Omong kosong. Kau saja yang ingin menghancurkan warung ini, bentak Fahmi. Kau cemburukan, karena aku lebih hebat darimu? Aku bisa membuat warung ini kembali ramai. Sejak saat itu, Fahmi menjadi semakin agresif. Ia tahu Rahmat sudah mengetahui rahasia itu, dan ia merasa terancam. Ia tidak ingin Rahmat mengganggu pekerjaannya. Fahmi mulai sering mengurung diri di dapur belakang, melakukan ritual-ritual aneh. Ia tak segan-segan mengancam Rahmat jika ia mencoba mendekat. Kau ingin mati, Mas? Jangan ganggu urusanku, ancamnya suatu kali, sambil memegang pisau potong daging yang tajam. Bukan hanya Fahmi, tetapi warung bebek ngarit itu sendiri seolah mulai menunjukkan penolakannya pada Rahmat. Kejadian aneh mulai sering terjadi ketika Rahmat sendirian di warung. Panci jatuh sendiri dengan suara berisik dari rak yang kosong. Kompor tiba-tiba menyala dengan api besar tanpa ada yang menyentuhnya. Bau amis darah yang kuat tercium di dapur, padahal tidak ada kegiatan memotong daging. Suatu malam, saat Rahmat sedang mencuci piring, ia mendengar suara tawa cekikikan dari sudut dapur. Suara itu dingin, melengking, dan bukan suara manusia. Rahmat menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi ia merasakan hawa dingin yang menusuk tengkuknya. Tiba-tiba, sebuah pisau terbang dari meja, melesat cepat melewati telinganya dan menancap keras di dinding di belakangnya. Rahmat terpaku, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu, itu bukan Fahmi. Itu adalah penjaga warung, entitas gaib yang kini merasa terganggu dengan keberadaan Rahmat. Bayangan hitam yang dulu hanya samar, kini kadang terlihat lebih jelas. Berkelebat di sudut mata, atau berdiri diam di ambang pintu dapur, menatap Rahmat dengan mata merah menyala yang tak terlihat jelas namun terasa menyorot tajam. Mereka adalah penjaga yang disebutkan dalam kitab, entitas yang memastikan perjanjian itu terus berjalan. Mereka tidak akan membiarkan Rahmat mengganggu sumber makanan mereka. Rahmat tahu, ia tidak hanya berhadapan dengan kegilaan adiknya, tetapi juga dengan kekuatan gaib yang jauh lebih besar dan kejam. Ia merasa seperti domba yang terjebak di kandang singa, dan warung itu adalah kandang tempat ia akan menjadi mangsa. Ketakutan Rahmat semakin memuncak setelah kejadian pisau terbang itu. Ia tahu, penjaga gaib itu tidak main-main. Mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi sumber pesugihan mereka. Rahmat tidak bisa menyerah begitu saja. Ia tidak ingin menjadi tumbal selanjutnya, dan ia juga ingin menyelamatkan Fahmi. Betapapun adiknya sudah jauh terjerumus. Pikirannya beralih pada satu-satunya harapan, orang pintar atau seorang kiai yang mengerti tentang ilmu gaib. Ia pernah mendengar dari tetangga-tetangga lama tentang Kiai Hasan, seorang ulama karismatik di desa seberang yang terkenal bisa mengusir gangguan jin. Rahmat memutuskan untuk menemuinya. Suatu pagi, dengan alasan membeli bahan baku, Rahmat diam-diam meninggalkan warung. Ia mengendarai motor tuanya menuju desa Kiai Hasan. Sepanjang perjalanan, ia merasa diawasi. Angin bertiup kencang, meski langit cerah. Beberapa kali, motornya oleng, seolah ada yang menarik stangnya. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan halus di telinganya, menyuruhnya kembali, mengancamnya. Rahmat memejamkan mata sejenak, menguatkan hati. Ia tidak boleh takut. Sesampainya di kediaman Kiai Hasan, Rahmat menceritakan semua yang terjadi, tentang warung, tentang ayahnya, tentang Fahmi, tentang ritual di dapur, dan tentang kitab perjanjian terkutuk. Kiai Hasan mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan menghela napas panjang. Nak Rahmat, kata Kiai Hasan setelah Rahmat selesai berbicara, suaranya tenang namun penuh wibawa. Pesugihan itu adalah ikatan yang sangat kuat, apalagi jika sudah memakan tumbal darah daging. Mereka sudah menjadi bagian dari keluarga kalian, meski wujudnya bukan manusia.
Kiai Hasan menjelaskan bahwa entitas gaib itu akan melindungi perjanjian mati-matian, karena warung itu adalah sumber energi bagi mereka. Mencoba membatalkannya secara paksa tanpa persiapan, hanya akan memicu murka mereka. Apalagi jika yang melakukannya adalah darah daging pemilik, jelas Kiai Hasan. Ia mengulang persis apa yang tertulis dalam kitab, membuat Rahmat semakin merinding. Kiai Hasan memberikan beberapa amalan dan doa untuk Rahmat, serta sebuah azimat kecil yang harus ia kenakan. Ini bukan untuk mengusir mereka, nak, tapi untuk melindungimu dari gangguan fisik dan sugesti yang mereka timbulkan. Yang bisa membatalkan perjanjian ini hanyalah orang yang terikat langsung dengannya, atau jika semua syarat tumbal telah terpenuhi. Kiai Hasan menatap Rahmat dengan prihatin. Berat ujianmu, nak, tapi jangan putus asa. Allah Maha Kuasa. Rahmat kembali ke warung dengan hati yang sedikit lebih tenang, namun juga dipenuhi kecemasan. Ia tahu perjuangan ini tidak akan mudah. Azimat itu ia kenakan di lehernya, tersembunyi di balik baju. Gangguan dari penjaga warung memang tidak lagi seintens sebelumnya, namun teror psikologisnya semakin meningkat. Setiap malam, Rahmat selalu bermimpi buruk. Ia melihat wajah-wajah kerabatnya yang sudah meninggal. Wajah mereka pucat dan penuh luka, menatapnya dengan pandangan kosong. Mereka seolah meminta tolong, memohon agar Rahmat menghentikan kutukan ini. Rahmat juga sering mendengar suara tangisan bayi dari dapur tengah malam, atau suara-suara mirip desisan ular yang mengintai di balik rak piring. Fahmi sendiri semakin terjerumus. Ia terlihat lebih kurus, matanya cekung, dan senyumnya seringkali terlihat menyeramkan. Ia tak lagi peduli pada Haji Subekti yang semakin parah. Fokusnya hanya pada warung yang kini, anehnya, kembali ramai. Para pembeli kembali berdatangan. Seolah sihir, rasa ngarit, itu kembali bekerja. Rahmat tahu, ini karena Fahmi semakin sering melakukan ritual, mempersembahkan lebih banyak tumbal dalam bentuk darah bebek segar. Lihat, Mas, warung kita kembali ramai. Fahmi berseru suatu pagi, matanya berbinar melihat antrean panjang di depan. Ada kebanggaan semu dalam suaranya, kebanggaan yang dibangun di atas penderitaan dan dosa. Rahmat hanya bisa menatap adiknya dengan tatapan iba. Ia tahu, di balik keramaian itu, ada harga yang harus dibayar. Harga yang mungkin akan jauh lebih mahal dari yang bisa mereka bayangkan. Rahmat merasa waktu semakin sempit. Ia harus bertindak sebelum kutukan itu memakan korban selanjutnya. Kesabaran Rahmat sudah di ambang batas. Ia tak bisa melihat Fahmi semakin jauh terjerumus ke dalam lingkaran setan pesugihan. Keramaian warung yang kembali justru terasa seperti kutukan baginya. Ia merasa jijik setiap kali melihat pembeli melahap bebek goreng bumbu hitam itu, tahu bahwa di balik rasanya yang nikmat, ada darah tumbal yang tak terlihat. Malam itu, setelah warung tutup dan Fahmi baru saja selesai melakukan ritualnya di dapur belakang, Rahmat memutuskan untuk melakukan konfrontasi terakhir. Ia membawa serta kitab perjanjian terkutuk yang ia temukan. Ia akan menunjukkan bukti itu kepada Fahmi, berharap adiknya sadar dan mau menghentikan kegilaan ini. Rahmat berjalan ke dapur belakang. Lampu pijar redup menggantung di tengah ruangan, memancarkan cahaya kekuningan yang membuat bayangan benda-benda terlihat menari di dinding. Bau kemenyan dan amis darah bebek masih melekat kuat di udara. Fahmi sedang membersihkan sisa-sisa sesajen. Wajahnya terlihat lelah namun ada kepuasan dalam tatapannya. Mi, kita bicara, kata Rahmat. Suaranya pelan namun tegas. Fahmi menoleh. Tatapannya kosong. Ada apa lagi, Mas? Aku lelah. Warung sudah ramai. Kita kaya. Apa lagi yang kau inginkan? Ini, kata Rahmat, mengangkat kitab kumal itu di tangannya. Lihat ini. Ini bukti. Kita sudah terjerat dalam hal yang kotor. Mi, kau melihat sendiri apa yang terjadi pada Bapak. Itu semua karena ini. Melihat kitab itu, wajah Fahmi seketika berubah. Dari ekspresi lelah, menjadi ketakutan, lalu kemarahan yang membakar. Dari mana kau dapat itu? Kau mengorek-ngorek urusan orang tua. Fahmi membentak, suaranya meninggi. Ia mencoba merebut kitab itu dari tangan Rahmat. Rahmat menepis tangan adiknya. Ini bukan urusan orang tua saja, Mi. Ini urusan kita semua. Kau baca ini. Ini tentang tumbal darah daging. Paman, Bibi, semua itu tumbalnya. Dan sekarang, Bapak,
Kau mau kita jadi korban selanjutnya? Rahmat membuka halaman kitab yang berisi daftar nama korban dan menunjuknya dengan jari gemetar. Fahmi menatap halaman itu. Matanya melebar. Ada keraguan, ketakutan, dan kepanikan yang muncul di wajahnya. Namun, keserakahan dan ketidakwarasan yang menguasainya lebih kuat. Ia tak mau kehilangan semua yang sudah ia dapatkan. Kau pembohong. Kau ingin menghancurkan warung ini. Kau ingin mengambil semua milikku. Fahmi menjerit. Suaranya pecah. Tiba-tiba, matanya memerah. Sorot matanya bukan lagi sorot Fahmi yang ia kenal. Ada kebencian dan kegilaan yang memancar dari sana. Seolah ada entitas lain yang mengambil alih dirinya. Fahmi maju menyerang Rahmat. Ia melayangkan pukulan ke wajah Rahmat. Rahmat terhuyung. Namun ia mencoba membalas, berusaha menenangkan adiknya. Namun Fahmi sudah gelap mata. Ia meraih pisau potong daging yang tergeletak di meja. Pisau panjang yang biasa digunakan untuk menyembelih bebek. Kau tidak akan menghancurkan semua ini. Fahmi menggeram, mengayunkan pisau itu ke arah Rahmat. Rahmat menghindar. Tapi Fahmi sudah kalap. Ia terus menyerang, melayangkan pisau itu membabi buta. Dapur sempit itu menjadi arena perkelahian yang mengerikan. Rahmat berusaha merebut pisau itu. Namun Fahmi memiliki kekuatan yang aneh, kekuatan yang tidak seperti dirinya. Satu sabetan, pisau itu mengenai lengan Rahmat. Darah segar menyembur, membasahi lantai keramik dapur. Rahmat meringis, tapi ia terus berusaha melawan. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia tidak bisa membiarkan adiknya menjadi pembunuh. Namun, Fahmi yang sudah dikuasai nafsu membunuh dan pengaruh gaib, terus menyerang. Ia menikam Rahmat berkali-kali. Dada, perut, lengan. Darah Rahmat mengucur deras, membasahi baju putihnya, membuat noda merah pekat di lantai dapur. Rahmat terhuyung, pandangannya mengabur. Ia melihat wajah Fahmi yang distorted, diselimuti bayangan hitam, menyeringai mengerikan. Rahmat akhirnya ambruk, tergeletak di lantai dingin dapur, bersimbah darah. Pisau di tangan Fahmi jatuh, menimbulkan bunyi dentingan yang memilukan. Fahmi menatap tubuh Rahmat yang tak bergerak. Matanya melebar karena syok. Kegilaan di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kengerian dan penyesalan yang mendalam. Ia baru saja membunuh kakaknya sendiri. Darah Rahmat terus mengalir, membentuk genangan di bawah tubuhnya. Bau amis darah kini bukan hanya dari bebek, tapi dari darah dagingnya sendiri. Keheningan mencekam menyelimuti dapur itu. Hanya terdengar napas terengah-engah Fahmi dan tetesan darah Rahmat yang jatuh ke lantai. Tragis. Fahmi terpaku, menatap tubuh Rahmat yang bersimbah darah di lantai dapur. Pisau yang ia pegang terlepas dari tangannya, jatuh berdentang di atas keramik. Ketakutan dan penyesalan yang luar biasa mencengkeramnya. Apa yang baru saja ia lakukan? Ia telah membunuh kakaknya sendiri. Darah Rahmat yang menggenang di lantai seolah menuduhnya, berteriak tanpa suara akan kejahatan yang baru saja terjadi. Panik melanda Fahmi. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya gemetar hebat. Pikiran untuk melarikan diri segera muncul. Ia tak bisa berlama-lama di sana. Ia tak bisa menghadapi kenyataan pahit itu. Dengan tergesa-gesa, Fahmi melangkah mundur. Kakinya menginjak genangan darah Rahmat. Ia tak peduli. Ia hanya ingin pergi dari tempat terkutuk itu. Ia melesat keluar dari dapur, menuju pintu depan warung. Namun, baru beberapa langkah ia meninggalkan dapur, sebuah suara lirih memanggil namanya. Bukan suara Rahmat, bukan suara ayahnya. Suara itu terdengar seperti bisikan dingin yang berdesir di telinganya, namun juga seperti tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Fahmi, tumbal, tergenapi. Fahmi menoleh ke arah kamar Haji Subekti. Hatinya mencelos. Ia merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Dengan langkah tergesa-gesa yang dipenuhi kecemasan, ia berlari menuju kamar ayahnya. Pintu kamar terbuka sedikit. Aroma kematian tercium samar. Haji Subekti terbaring di ranjang. Matanya terpejam. Wajahnya yang tadinya pucat, kini membiru. Tubuhnya kaku dan dingin. Ia sudah tiada. Sebuah kebetulan yang mengerikan. Ataukah ini adalah bagian dari kutukan yang disebutkan dalam kitab? Fahmi menjerit histeris. Ia menjatuhkan diri di samping ranjang ayahnya, menangis sejadi-jadinya.
Kedua orang yang ia sayangi, yang entah bagaimana ia libatkan dalam pesugihan ini, kini terenggut dari sisinya. Ayahnya meninggal, dan ia yang membunuh kakaknya. Penyesalan yang mendalam merobek-robek hatinya. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dinginnya malam, melainkan hawa kematian yang pekat. Suara-suara bisikan di telinganya semakin jelas, seolah ada banyak suara yang mengelilinginya. Ia merasakan ada sentuhan dingin di bahunya. Fahmi mendongak, matanya yang sembab menyapu sekeliling kamar. Tak ada siapa-siapa. Namun, ia melihat bayangan hitam yang dulu hanya samar di dapur, kini terlihat lebih jelas, berdiri tegak di sudut kamar, menatapnya. Bayangan itu mulai bergerak, perlahan mendekati Fahmi. Fahmi mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba lari, namun kakinya seolah terpaku di lantai. Bayangan itu semakin mendekat, dan Fahmi bisa merasakan dinginnya hawa kematian yang menusuknya. Di antara bayangan itu, ia melihat sepasang mata merah menyala, menatapnya tajam, penuh amarah dan dendam. Ia tahu, itu adalah arwah Rahmat, kakaknya yang baru saja ia bunuh. Dan di sampingnya, ada bayangan samar Haji Subekti, menatapnya dengan tatapan kecewa dan sedih. Kau telah menggenapi tumbalnya, Fahmi. Bisikan itu berdesir, seolah datang dari segala arah. Satu demi satu, kini giliranmu. Fahmi menjerit sekuat tenaga. Ia mencoba mendorong bayangan itu, namun tangannya hanya menembus udara kosong. Ketakutan yang mencekam itu mengubahnya menjadi gila. Ia bangkit dan berlari keluar dari kamar ayahnya, lalu keluar dari warung, ke jalanan yang gelap dan sunyi. Ia tak peduli kemana ia berlari, yang penting ia bisa menjauh dari warung terkutuk itu, dari bayangan-bayangan yang menghantuinya. Warung bebek ngarit kini benar-benar menjadi saksi bisu tragedi berdarah. Di dalam, tergeletak tubuh tak bernyawa Haji Subekti, tumbal yang tergenapi. Di dapur, darah Rahmat masih mengering di lantai, bukti kekejaman yang tak termaafkan. Dan di luar, Fahmi berlari menjauh, membawa serta kegilaan dan kutukan yang tak akan pernah bisa ia lepaskan. Malam itu, warung yang tadinya ramai dengan tawa dan aroma menggoda, kini diselimuti aura horor yang pekat, menjadi rumah bagi arwah-arwah yang terenggut dan dendam yang tak pernah padam. Fahmi berlari tanpa arah. Ia tak peduli sepatu yang tak ia kenakan, atau dinginnya aspal yang menyentuh telapak kakinya. Pikirannya kalut, kacau balau. Wajah Rahmat yang bersimbah darah, tubuh kaku Haji Subekti, dan bisikan-bisikan gaib yang terus mengejarnya, semua berputar-putar di kepalanya. Ia gila. Kegilaan yang dipicu oleh dosa, ketakutan, dan kutukan. Ia berlari melewati rumah-rumah penduduk yang terlelap, melewati pepohonan yang bayangannya tampak seperti monster di kegelapan malam. Nafasnya terengah-engah, paru-parunya serasa terbakar. Ia hanya ingin menjauh, sangat jauh dari warung bebek ngarit. Ia ingin melupakan semua yang terjadi, melupakan bau amis darah, melupakan tatapan mata kosong Rahmat. Namun, setiap kali ia merasa sudah cukup jauh, ia merasakan tarikan aneh di kakinya. Seolah ada benang tak kasat mata yang terikat pada dirinya, menariknya kembali. Ia tersandung, jatuh terguling di tanah. Tapi begitu ia bangkit, pemandangan di depannya membuatnya berteriak frustasi. Ia kembali ke titik awal, ke depan warung bebek ngarit. Pintu warung terbuka sedikit, memancarkan cahaya remang-remang dari lilin yang masih menyala di dalam. Aroma amis darah dan kemenyan yang memuakkan kembali menusuk hidungnya. Ia bisa merasakan hawa dingin yang pekat menguar dari dalam. Fahmi mencoba lari lagi, sekuat tenaga, memaki-maki takdir yang menjeratnya. Namun, hasilnya sama. Berulang kali, ia berlari, berulang kali ia kembali. Ia terperangkap dalam lingkaran takdir yang mengerikan. Warung itu adalah penjara baginya, dan ia adalah narapidana yang tak bisa lari. Setiap ia mencoba melarikan diri, ia melihat bayangan Rahmat berdiri di depan pintu warung, menatapnya dengan pandangan kosong. Kadang, ia mendengar suara tangisan Haji Subekti dari dalam, rintihan pilu yang menguras jiwanya. Jin penunggu warung tidak lagi bersembunyi. Mereka menampakkan diri dengan wujud samar, mengelilinginya, menertawakan penderitaannya, mengolok-olok kegilaannya. Mereka adalah sipir penjara gaibnya, yang memastikan ia tak bisa lari dari takdir yang telah ia pilih. Malam berganti pagi, lalu siang, dan malam lagi. Fahmi tak makan, tak tidur.
Tubuhnya kurus kering, matanya merah dan bengkak. Pakaiannya kotor dan compang-camping. Ia terus-menerus mencoba melarikan diri, berlari sejauh mungkin, hanya untuk menemukan dirinya kembali di depan warung terkutuk itu. Warga sekitar yang melihatnya mulai ketakutan. Mereka berbisik-bisik, anak Haji Subekti sudah gila. Atau, warung itu pasti ada penunggunya. Tak ada yang berani mendekat. Kewarasan Fahmi benar-benar terkikis habis. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa terbahak-bahak, lalu menangis terseduh-seduh tanpa sebab. Ia mencakar-cakar dinding warung, mencoba menggali jalan keluar. Namun yang ia dapatkan hanyalah tangan yang berdarah. Ia bahkan mencoba masuk kembali ke warung, berharap bisa menghentikan suara-suara dan bayangan itu. Namun setiap kali ia melangkah masuk, hawa dingin yang menusuk dan bisikan-bisikan mengerikan itu mendorongnya kembali keluar. Ia adalah korban dari pesugihan yang ia sendiri geluti. Kekayaan yang ia dambakan kini menjadi kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Warung bebek ngarit yang dulu memberinya keuntungan, kini menjadi kuburan hidupnya, tempat ia menunggu giliran untuk menjadi tumbal selanjutnya. Ia terperangkap, sendiri, di tengah lautan kegilaan dan ketakutan, dengan arwah kakaknya dan ayahnya yang tak henti menghantui, menuntut balas, menggenapi janji. Hari-hari berlalu. Warung bebek ngarit Haji Subekti yang dulunya terkenal, kini menjadi tempat yang dihindari. Jendela-jendela yang pecah, ket dinding yang mengelupas, dan gerbang yang berkarat menjadi saksi bisu. Rumput liar tumbuh subur di halaman depan, dan debu tebal menyelimuti setiap sudut. Tidak ada lagi aroma bebek goreng yang menggoda, hanya bau apek dan suasana mencekam yang menusuk indera. Warga sekitar tak berani mendekat. Mereka hanya akan memandangnya dari jauh, berbisik-bisik tentang kegilaan Fahmi dan tragedi yang menimpa keluarga Haji Subekti. Fahmi sendiri, setelah berhari-hari terperangkap dalam lingkaran neraka di sekitar warung, telah mencapai batas akhir kewarasannya. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya compang-camping, dan rambutnya gimbal tak terurus. Matanya cekung, memancarkan kegilaan dan keputusasaan yang mendalam. Ia terus-menerus melihat bayangan Rahmat dan Haji Subekti di mana-mana, mendengar bisikan-bisikan menakutkan yang tak henti-hentinya. Mereka menuntut, menyalahkan, dan menyeretnya lebih dalam ke jurang kegilaan. Malam itu, bulan bersinar penuh, menerangi halaman warung yang sunyi. Fahmi duduk meringkuk di depan pintu, memeluk lututnya, tubuhnya bergetar. Ia menatap kosong ke arah jalanan, matanya berkaca-kaca. Bisikan-bisikan itu kini lebih jelas, lebih menuntut. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Tiba-tiba, ia bangkit. Matanya yang gila menatap tajam ke arah dalam warung. Ia melihat sebilah pisau yang dulu ia gunakan untuk membunuh Rahmat, kini tergeletak di depan pintu dapur, seolah menunggunya. Pisau itu berlumuran darah kering, memantulkan cahaya rembulan yang redup. Ia tidak tahu bagaimana pisau itu bisa ada di sana, atau siapa yang meletakkannya. Mungkin itu hanya halusinasi, atau mungkin itu adalah panggilan terakhir dari tumbal yang menuntut haknya. Fahmi melangkah perlahan menuju pisau itu. Tubuhnya gemetar, namun ada tekad aneh dalam langkahnya. Ia meraih pisau itu. Rasa dingin dan lengket dari darah kering langsung terasa di tangannya. Ia mengangkat pisau itu, menatap pantulan wajahnya yang rusak dibilah tajam. Di belakangnya, bayangan Rahmat dan Haji Subekti berdiri, tidak lagi menakutkan, tapi seolah mengangguk, menyetujui. Ya, ini akhirnya. Bisiknya dengan suara serak, yang lebih terdengar seperti rintihan. Tanpa ragu, Fahmi mengayunkan pisau itu ke lehernya sendiri. Darah segar menyembur deras, membasahi pakaiannya, membasahi tanah di depan warung. Tubuhnya ambruk, kejang-kejang sebentar, lalu terdiam. Mata Fahmi terbuka, menatap langit malam yang kelam, sebelum akhirnya terpejam. Kematian menjemputnya, mengakhiri penderitaan, kegilaan, dan jeratan takdir yang selama ini mengikatnya. Pagi harinya, seorang warga yang kebetulan lewat terkejut melihat sesosok tubuh tergeletak di depan warung bebek ngarit. Ia berteriak, memanggil warga lain. Tak lama, kerumunan orang berkumpul, menatap ngeri pada pemandangan di depan mereka. Tubuh Fahmi tergeletak tak bernyawa, bersimbah darah, dengan pisau yang masih menancap di dekatnya. Sebuah akhir yang tragis, menggenapi kutukan, darah daging pemilik, hingga habis tak bersisa. Warung bebek ngarit Haji Subekti kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi Haji Subekti, tidak ada lagi Rahmat, yang mereka kira sudah meninggal, dan tidak ada lagi Fahmi.
Hanya tersisa bangunan tua yang angker, menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga keserakahan, dan betapa kejamnya kutukan yang telah mereka panggil. Kabar kematian Fahmi menyebar cepat, dan tak ada lagi yang berani mendekati warung itu, seolah takut akan menularnya kutukan dan kegilaan yang telah menimpa keluarga Subekti. Dunia adalah tempat yang penuh misteri, dan takdir seringkali mempermainkan manusia dengan cara yang tak terduga. Rahmat, yang semua orang kira telah tiada setelah ditikam Fahmi di dapur warung, ternyata masih hidup. Malam itu, setelah Fahmi melarikan diri dalam kepanikan, seorang tetangga bernama Pak Harjo, yang kebetulan pulang larut dan melihat pintu warung terbuka, memberanikan diri masuk. Ia menemukan Rahmat tergeletak bersimbah darah. Dengan sigap, Pak Harjo memanggil ambulans dan membawa Rahmat ke rumah sakit terdekat. Rahmat menjalani masa kritis yang panjang. Luka-lukanya parah, dan ia kehilangan banyak darah. Selama berhari-hari, ia terombang-ambing antara hidup dan mati. Dalam tidurnya, ia sering bermimpi buruk. Ia melihat wajah Fahmi yang diselimuti kegilaan, tangan Haji Subekti yang menggapai-gapai, dan bisikan-bisikan menyeramkan yang terus-menerus memanggil nama, Tumbal. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada ayahnya dan adiknya setelah ia ambruk. Hanya ketakutan dan bayang-bayang horor yang mengisi pikirannya. Perlahan, Rahmat mulai pulih. Tubuhnya masih lemah, namun jiwanya perlahan kembali. Ketika ia sudah cukup kuat untuk bertanya, Pak Harjo dengan berat hati menceritakan semua yang terjadi. Tentang kematian Haji Subekti yang mendadak, dan akhir tragis Fahmi yang ditemukan tak bernyawa di depan warung. Pak Harjo tak menyebutkan detail tentang pesugihan atau kitab terkutuk. Ia hanya mengatakan bahwa keluarga Haji Subekti telah dilanda musibah besar. Rahmat terhenyak. Nyeri di hatinya bukan hanya karena luka fisik, tapi juga karena kenyataan pahit itu. Ayahnya, adiknya, semua telah tiada. Warung yang ia banggakan, yang ia cintai, kini menjadi saksi bisu tragedi berdarah. Ia merasa sedih, sangat sedih. Namun di sisi lain, ada perasaan lega yang samar. Lega karena ia selamat, dan lega karena ia bisa mengakhiri semua ini. Setelah diizinkan pulang dari rumah sakit, Rahmat kembali ke rumah. Warung bebek ngarit kini benar-benar kosong, sunyi, dan dingin. Debu tebal menyelimuti setiap sudut. Aroma masakan yang dulu memikat, kini digantikan oleh bau apek dan kelembaban. Ia melihat noda darah yang samar di lantai dapur, sisa-sisa dari malam mengerikan itu. Ia menemukan kitab terkutuk itu tergeletak di meja, tempat ia dulu mencoba menyadarkan Fahmi. Dengan berat hati, Rahmat mengumpulkan semua barang-barang berharga yang tersisa di warung. Ia membersihkan setiap sudut, mencuci noda darah, dan membuang semua sisa-sisa ritual yang Fahmi gunakan. Ia tahu, membersihkan warung secara fisik tidak akan menghapus jejak gaib yang sudah melekat di sana. Namun, ia harus melakukannya. Ia tidak ingin warung ini menjadi sumber penderitaan bagi siapapun lagi. Akhirnya, Rahmat memasang tanda, dijual, di depan warung. Ia ingin menjualnya, membiarkan orang lain mengurusnya, atau bahkan menghancurkannya. Ia ingin semua yang berhubungan dengan pesugihan ini lenyap dari hidupnya. Namun, tak ada yang berani membeli atau mendekati warung itu. Semua orang tahu kisah tragis yang menyelimutinya. Rahmat akhirnya menutup warung itu selamanya. Mengunci rapat setiap pintu dan jendela, membiarkannya berdiri terbengkalai sebagai monumen bisu dari sebuah dosa dan kutukan. Ia pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru. Ia bekerja keras, menjalani hidup dengan jujur, menjauhi segala bentuk kemewahan yang tak masuk akal. Namun, bayang-bayang itu tak pernah benar-benar padam. Setiap kali ia mencium aroma bebek goreng, ia selalu teringat pada bumbu hitam khas warung bebek ngarit, dan rasa ngarit yang bikin ketagihan itu. Rasa yang kini ia tahu berasal dari Tumbal. Ia sering terbangun di malam hari, mendengar bisikan-bisikan samar yang memanggil namanya, atau melihat bayangan Rahmat dan Haji Subekti yang melintas di sudut matanya. Mereka tidak lagi menakutkan, tapi lebih seperti pengingat, bahwa kutukan itu, meskipun warungnya telah ditutup dan pelakunya telah meninggal, masih melekat dalam darah dan jiwanya. Rahmat akan selalu membawa beban warisan kelam itu, seolah-olah ia adalah tumbal terakhir yang harus hidup dengan hantu masa lalu yang tak pernah benar-benar mati.